Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil mukarramin, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, bila pada pertemuan sebelumnya kita berbicara tentang sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, dan dengan segala definisinya, maka pada pertemuan malam hari ini saya akan menyampaikan beberapa kaidah fikih, kaidah umum. Apa sih fikih itu? Mungkin sudah dibahas di tempat lain oleh ustadz yang lain, tapi saya hanya ingin pertegas dulu. Fikih itu arti dasarnya paham, mengerti. Maka ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, jadikanlah, kalau tidak salah ini Ibnu Abbas, jadikanlah dia orang yang paham agama. Begitu Nabi SAW meninggal, banyak sahabat yang bertanya kepada dia. Banyak sahabat yang bertanya kepada dia karena dia menjadi orang yang paham agama. Jadi fikih di situ arti dasarnya apa? Paham. Maka kalau kita baca fikih salat, itu maksudnya paham apa? Paham salat. Kemudian fikih itu didefinisikan oleh para ulama. Fikih itu didefinisikan oleh para ulama sebagai al-ilmu bil ahkamis syar'iyyah at-tafsiliyah. Al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah, al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah. Fikih adalah mengetahui hukum-hukum syariat yang terkait dengan amal. Amal nih, kan sholat itu amal, Allah Akbar, bergerak maksudnya. Tapi kalau akidah itu kan gimana? Di dalam hati akidah mah. Tapi kalau fikih apa? Amal, perilaku. Maka al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah, yang sifatnya apa? Amal. Salat, bagaimana cara salat, bagaimana cara membayar zakat, bagaimana cara menunaikan ibadah haji. Tapi kalau perilaku suluk, maksudnya orang itu jadi sufi, itu bukan fikih, itu ilmu tasawuf. Orang diajarkan untuk berlaku jujur, itu bukan ilmu fikih namanya, itu ilmu akhlak. Karena jujur itu bagian dari sifat kita, bukan bagian dari apa? Amaliyah kita. Jadi berlaku apalagi ikhlas, sabar, itu bagian dari akhlak, ilmu akhlak. Tapi ilmu fikih al-amaliyah, itu kaidahnya. Al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah. Kemudian ditambahkan oleh ulama, min adillatiha at-tafsiliyah, dari dalil-dalil yang nyata, yang detail. Apa contohnya? Kita tahu salat, misalnya tadi saya katakan hukumnya wajib. Dari mana kita tahunya? Dari dalilnya. Aqimis salah, dirikanlah apa? Salat. Tapi untuk tahu dia menjadi wajib, diperlukan ilmu lain. Untuk tahu menjadi wajib diperlukan ilmu lain. Ilmunya namanya usulul fiqh. Usulul fiqh itu artinya ilmu tentang pembentukan proses fikih.
Ini lagi ramai di kita ini apa namanya omnibus laws. Proses pembentukannya, nah itu kalau kita bicara fikih nih, kita ibaratkan fikih, proses pembentukannya itu namanya usulul fiqh. Dimasukkan oleh pemerintah, dibahas di DPR, ya kan? Kemudian disahkan. Begitu jadi undang-undang, itu namanya fikihnya. Ini kalau kita ibaratkan dengan undang-undang di Indonesia. Itulah fikih. Tapi bedanya dengan tadi hukum kita, ini diperjelas al ilmu bil ahkamis syar'iyyah, hukum-hukum yang terkait dengan syariat, salat, zakat, puasa, haji dan seterusnya. Nah, lalu ada namanya qawaidul fiqhiyah. Jadi ada namanya fikih, ada namanya usulul fiqih, ada namanya qawaid al-fiqhiyah. Nah, qawaid al-fiqhiyah ini maksudnya kaedah-kaedah dasar dari fikih, kaedah umum. Misalnya ini di sini disebutkan al-umur bimaqasidiha. Segala hal itu berpulang kepada maksud hati kita. Apa maksudnya? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat. Segala amal itu terpulang pertama-tama pada niatnya. Diperjelas dalam ilmu fikih, misalnya kita ini kalau dalam bahasa Arab mau beli sesuatu tapi menggunakan fi'il mudhari'. Ini fi'ilnya fi'il yang akan datang. Ini kalau di Arab nih. Misalnya kan yang benar itu aku beli darimu. Ya kan, aku jual kepadamu, bi'tuka dan seterusnya. Makanya kalau orang nikah itu aku nikahkan engkau, pakai bahasa Arabnya itu ujawizuka bibinti dan seterusnya kan. Kita jawab saya terima nikahnya, kalau nikah begitu. Nah, dalam fikih itu, dalam al-umur bimaqasidiha itu maksudnya kadang-kadang kita menggunakan kalimat masa depan, kalimat mustaqbal atau fi'il mudhari'. Tapi dimaksudkan sebagai beli, misalnya saya akan beli, sa'ashtari minka. Sa'ashtari ini fi'il mudhari' yang akan datang, tapi di akadnya itu sudah sedang jual beli. Maka di sini maksudnya al-umur bimaqasidiha. Contoh lain, ada orang nemuin barang di masjid nih, nemuin jam. Nah, itu kalau barang penemuan itu namanya al-luqatah. Nah, kaedahnya itu dalam fikih diumumkan 3 hari. Nah, tidak langsung jadi milik kita itu. Diumumkan. Cuman diumumnya kecil banget. Biar nggak ada yang tahu, ini mah lain nih, kalau gini nggak boleh. Saya telah menemukan jam tangan di masjid, tapi diumumnya kecil tuh. Bukan, maksudnya biar semua tahu ini al-luqatah, penemuan. Kalau dia menemukan, kata ulama, menemukan barang temuan itu di tangan dia itu amanah atau bukan? Ya kan? Kalau amanah kemudian hilang waktu di tangan dia didenda atau tidak? Itu kan jadi pertanyaan dalam fikih. Misalnya si fulan menemukan jam tangan di masjid ini, ya kan? Belum sempat diserahkan kepada kepada pemiliknya, ternyata hilang. Ini kena denda atau tidak? Nah, ulama mengatakan di sini al-umur bimaqasidiha. Segala hal itu terpulang pada maksudnya. Kalau dia meniatkan sejak awal di hatinya, sudah gosok dia temukan, sudah saya umpetin saja. Tadi yang saya bilang diumumkannya kecil, biar orang nggak ada yang tahu. Ini berarti dalam diri hati dia sudah ada niat untuk menguasai, memiliki. Maka kalau dalam waktu 3 hari dia menghilangkannya, dia kena kena denda atas penghilangan itu. Tapi kalau dalam faktanya dia umumkan besar-besar,
Artinya tidak ada niat dalam diri dia apa? Untuk memiliki barang itu. Diumumkan di sini. Telah ditemukan jam tangan besar. Semua orang tahu. Begitu 3 hari atau begitu belum 3 hari, pemiliknya bilang, mana tuh jam tangan saya? Ternyata hilang. Gitu kan? Bukan sengaja dihilangkan nih. Nah, ini lain lagi kalau sengaja dihilangkan. Ternyata memang apa? Hilang. Nah, di situ dia tidak terkena denda sebagai amanah. Dia sudah sampaikan itu, tapi itu di luar kendali dia. Di luar. Ini maksud dari al-umuru bimaqasidiha. Dasarnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu apa? Binniyat. Ustaz, lalu bagaimana menghukuminya? Nah, inilah dalam hukum kaidah hukum agama, hukum kita nih manusia, taunya hakim itu tidak bisa menghukum hati orang. Hakim hanya bisa menghukum apa? Alat bukti menunjukkan hati. Kalau diumuminya kecil banget itu ditempel di sana. Itu kan berarti hakim tidak bisa menilai hati dia, tapi berdasarkan apa? Buktinya. Katakanlah kita sebagai hakimnya. Tapi kalau diumumkannya besar-besar, maka hakim kaidah fikihnya, hakim tidak bisa menghukumi hati orang. Maka dalam hal pembunuhan misalnya, dalam hal terjadi pembunuhan, hakim tidak bisa menghukumi hati orang. Dalam satu hadis Nabi mengatakan apa? Anta wa maluka li abik. Misalnya ada seorang ayah membunuh anaknya. Naudzubillah. Apakah ayah itu dikisos? Kan kalau dikisos berarti apa? Dibunuh lagi. Tapi ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan anta wa maluka li abik, atau ayah mencuri uang anaknya lah. Nabi mengatakan engkau dan hartamu milik orang tuamu. Tapi ada orang tua mencuri apa? Harta anaknya. Apakah anak orang tua itu dipotong tangannya? Dalam kaidah fikih. Tidak, di situ apa? Di situ ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau dan hartamu milik apa? Milik ayahmu. Kalau pembunuhan bagaimana? Ada seorang tua membunuh anaknya. Nah, di sini hakim melihat kalau sampai pada alat bukti ditemukan bahwa sudah sampai niat memang apa? Mau membunuh. Tapi niat untuk bisa diketahui bagaimana? Kan susah. Nah, mengetahui niat dari buktinya. Ternyata orang tuanya ngasah golok dulu. Beli golok dulu, ngasah golok dulu. Setelah itu melakukan pembunuhannya dengan kejam. Nah, pada posisi ini ternyata apa? Ada qisas. Tapi kalau alat buktinya tidak mendukung, dia balik kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta wa maluka li abik. Engkau dan hartamu ini. Karena pada dasarnya tidak ada orang tua yang tega kepada anaknya secara umum. Ini maksudnya al-umur bimaqasidiha. Segala sesuatu itu terpulang kepada maksud dan niat seseorang. Jadi ini kaidah. Kalau tadi kan ada usul, cara pembentukan fikih, kemudian ada fikihnya, kemudian ada apa namanya? Ada kaidah-kaidah umum. Nah, salah satu contohnya al-umur bimaqasidiha. Segala sesuatu itu tergantung pada maksud. Yang kedua, kaidah yang kedua, al-ibrah fil uqud lil maqasid wal ma'ani la lil alfaz wal mabani. Apa maksudnya nih? Ibrah yang diambil, ibrah kesimpulan dalam setiap akad itu karena maksud dan tujuannya, bukan karena lafaznya. Misalnya jual beli. Jual beli itu kita diajarkan jual beli kerbau lah misalnya. Pak, jual berapa kerbaunya? 20 juta. Ditawar 18 juta ya. Setuju, sepakat. Kemudian apa? Salaman, sah sudah.
Sah nggak jual beli itu? Sah. Karena itu sudah tegas. Ada penjual, ada apa? Ada pembeli. Sekarang orang jual belinya online. Ada salaman nggak? Nggak ada. Beli handphone online. Bahkan makanan sekarang sudah banyak apa? Online. Tukang gorengan sekarang pakai online. Ya kan? Ada nggak di situ ijab kabulnya? Dalam artian ijab kabul seperti kita tadi jual beli kerbau, ada nggak? Atau jual beli tanah? Orang kan kalau jual beli tanah apa? Salaman, sah. Salaman itu menunjukkan ijab dan kabul. Maksudnya ijab itu penawaran dan penerimaan. Cuma kita kalau dengar ijab kabul ingatnya nikah aja. Padahal ijab kabul itu maksudnya penawaran dan penerimaan. Makanya orang nikah juga ada penawarannya. Dari mertua nawarkan ke calon menantunya, aku nikahkan engkau dengan putriku, ya kan, yang bernama A. Kalau anaknya kembar harus jelas. Misalnya kan namanya satunya Puspitasari, satunya apa? Apalah begitu ya, deket-deket. Itu harus jelas. Karena tadi ijabnya harus jelas, kabulnya juga harus. Nah, begitu juga tadi jual beli. Nah, jual beli di era modern sekarang ini sudah tidak lagi terjadi apa? Salaman, jabat tangan, ya kan? Bahkan sekarang orang jual beli mobil sudah apa? Sudah online. Maka begitu saya sebagai pembeli membaca iklan, kemudian saya setuju, saya transfer uangnya, berarti saya sudah qabul atas ijabnya. Apa ijabnya? Iklan yang dia tawarkan. Ini maksudnya al-ibrah bil uqud bil ma'ani wa laysa bil alfaz wal mabani. Ibrah dalam setiap perjanjian itu diambil maknanya. Bukan diambil apa? Bukan diambil formalnya. Apa efeknya? Efeknya ada dalam fikih, ada hakul khiyar dalam madhab kita. Hakul khiyar itu istilahnya hak untuk, kalau kita garansi bahasa sekarang. Hakul khiyar itu 3 hari kata Imam Syafi'i. Kalau dalam waktu 3 hari dia tidak sepakat, dia kembalikan. Hakul khiyar. Masya Allah, itu ulama fikih dulu dong bicara itu. Sebelum orang-orang modern bicara apa? Bicara garansi. Ada garansi. Nah, ini kalau dalam jual beli ternyata yang kita beli tidak sesuai, orang lihat makanan kok gambarnya enak banget, kayaknya lezat, begitu datang apa? Gorengannya udah dingin, ini ternyata tidak sesuai. Nah, di sini ada hakul khiyar, kata ulama. Nah, bahkan dalam pembahasan fikih itu nikah saja ada hakul khiyarnya. Itu panjang itu penjelasan. Ternyata setelah ijab kabul istrinya nggak sesuai yang dipikirin. Ini kalau nggak ada ta'aruf dan seterusnya gitu kan. Kalau zaman dulu kan mungkin saja nikah tidak kenal langsung dinikahkan gitu kan. Allah. Ini kata kaidah ini, wa hadhil qaidah tashmaluhal qaidah sabiqah li anna al-uqud min jumlatil umur allati yubashiruhal insan. Jadi kaidah ini pun masuk dalam kaidah yang pertama tadi, yang al-umur bimaqasidiha, cuma ini dipertegas kaitannya dengan akad. Akad itu maksudnya perjanjian atau perikatan. Nah, kalau dalam perikatan itu yang dilihat adalah tujuan dari perikatan, bukan semata-mata apa yang menjadi formalitasnya, tapi tujuannya. Kira-kira demikian. Kemudian al-aslu fil kalami al-haqiqah. Ini al-aslu fil kalam al-haqiqah, ini kaidah berikutnya. Apa maksudnya? Yang dinilai dari setiap pembicaraan dalam kalam, yang pertama-tama itu hakikatnya. Apa maksudnya? Kita misalnya mau beli rumah atau mau jual rumah, itu Pak,
saya jual tuh gubuk saya. Gubuk saya ini harus dipahami yang pertama-tama gubuk sebagai apa? Gubuk. Nah, hakikat. Nah, ternyata setelah kita lihat maksudnya adalah apa? Rumah. Jadi al-aslu fil kalami al-haqiqah. Makanya jangan sembarangan bicara itu, apalagi dalam hal nikah. Maka Nabi mengatakan, "Thalathun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun." 3 hal main-mainnya serius, seriusnya apalagi pasti apa? Pasti serius. Yang pertama kata Nabi, an-nikah. Nikah itu main-mainnya apa? Serius. Yang kedua, at-talaq. Apa? Cerai. Cerai itu main-mainnya serius. Yang ketiga, ar-rujuk. Yaitu rujuk balik dari apa? Balik dari talak. Apa maksudnya? Pertama, agar orang hati-hati. Yang kedua tadi al-aslu fil kalami al-haqiqah. Karena yang diambil dari kalam yang pertama itu hakikat. Misalnya nih, ada suami lagi bercanda. Bercanda, dia bilang, "Engkau, aku apa? Ceraikan." Itu apa? Ulama mengatakan jatuh apa? Talak. Sebab kata cerai secara hakikat berarti apa? Talak. Berarti berpisah. Ini secara agama nih, kalau kita bicara agama. Maka ulama dulu itu saking hati-hatinya, kata ulama nih, karena ada hadis Nabi tadi itu, tidak boleh seorang suami ngajarkan istri belajar baca. Kalimatnya, "Aku ceraikan engkau." Aku ceraikan engkau gitu. Tapi lagi ngajarin apa? Istrinya. Itu saking hati-hatinya gitu. Atau utallikuki kalau pakai bahasa Arab. Nah, karena kata talak dalam bahasa Arab tidak punya makna lain secara hakikat kecuali apa? Kecuali cerai. Ini dalam agama, maka itu betul-betul hati-hati. Tapi kalau dalam negara kita, cerai yang dihitung itu adalah cerai yang di muka pengadilan. Cerai yang dihitung adalah cerai yang apa? Di muka pengadilan. Itu soal lain, pembahasannya panjang. Nah, Nabi mengingatkan itu. Salatun jidduhunna jiddun wa hazluhunna apa? Jiddun. 3 hal yang main-mainnya serius. Seriusnya apalagi? Pasti apa? Pasti serius. Maka jangan sembarangan. Ini mengapa sebagian ulama mengatakan kenapa hak cerai itu ada di suami, bukan di istri. Sebab secara umum suami atau laki-laki lebih bisa menjaga apa? Menjaga emosinya. Kalau ada di istri dikit-dikit apa? Enggak punya duit aja, enggak ada belanja dapur apa? Aku ceraikan engkau. Lah, enggak bisa. Karena itu hak itu ada pada suami. Nah, ini al-haqiqah istimalul lafzi fil ma'na alladhi wudi'a lahu mislu kalimah asad lil hayawanil ma'ruf. Jadi hakikat itu dalam setiap kata ukud itu yang diambil makna hakikatnya, seperti kata asad. Kata asad di sini maksudnya adalah harimau, singa, maka dia menjadi makna sesungguhnya yaitu singa. Jangan dimaknakan yang berbeda. Nah, itu dipertegas. Kemudian kaidah berikutnya, la ijtihad fi mu'radin nas. Tidak boleh ada ijtihad apabila ada nas. Apa maksudnya? Tidak boleh ada ijtihad apabila ada teks dalam Al-Quran atau teks dalam hadis. Teks Al-Quran misalnya menyebutkan kewajiban kita berpuasa di bulan Ramadan. Kan kutiba alaikumus
siam. Kemudian Nabi mempertegas, sumu li ru'yatihi wafturu li ru'yatihi. Berpuasalah kalian dengan melihat hilal awal Ramadan, dan berbukalah kalian dengan melihat hilal awal bulan Syawal. Lalu kita berijtihad karena merasa pinter. Puasa buat kita wajibnya bukan bulan Ramadan, digeser karena bulan Ramadan pas musim panas misalnya, digeser kemana? Ke bulan Syawal. Ini tidak boleh, karena tidak boleh ada ijtihad apabila ada apa? Ada nas. Di Iran pernah kejadian, saking panasnya ada ulama di Iran, ini Syiah ya, berfatwa boleh puasa berbuka di siang hari, nanti habis itu dilanjutin. Jadi minum dulu segelas, habis itu lanjut, karena saking panasnya katanya. Padahal Al-Quran sudah menyebutkan, puasalah, sempurnakanlah puasa kalian, tsumma atimmus syiyama ilal lail, sempurnakanlah sampai apa? Sampai malam, sampai maghrib. Jadi kalau ada nas tidak boleh ada ijtihad. Ijtihad itu hanya boleh apabila tidak ada nas teks dalam Al-Quran atau ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih jauh tidak boleh kalau ada ijma' ulama. Sekarang ini lagi ramai misalnya fatwa Majelis Ulama Indonesia, fatwa itu ijtihad, hasil ijtihad. Fatwa Majelis Ulama karena pandemik boleh sholat menggunakan masker, kan? Atau boleh sholat Jumat 2 kali, 2 shift kalau masjidnya apa? Masjidnya penuh karena kita social distancing, menjaga jarak, masjid tidak cukup, maka fatwa ulama, Majelis Ulama membolehkan salat apa? 2 gelombang salat Jumat. Ini fatwa, ini namanya ijtihad. Boleh terjadi ijtihad kalau tidak ada apa? Nas Al-Quran. Berikutnya, kaidah berikutnya adalah al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Apa maksudnya? Beban pembuktian, kalau ada orang sengketa, beban pembuktian dibebankan kepada yang menggugat. Kepada yang tergugat tidak ada beban apa? Pembuktian. Dia hanya disumpah. Maka Ali bin Abi Thalib kalah itu dulu. Waktu apa? Ada kasus kan, di zaman Ali bin Abi Thalib, dia mendapati baju perangnya dipakai Yahudi. Ali bin Abi Thalib bilang, itu baju saya. Kata Yahudinya, bukan, ini baju saya, karena saya yang menguasai, gitu kan. Kira-kira Ali bohong tidak? Ya, tidaklah, sebagai seorang beriman, begitu kan. Tapi secara kemudian kata Ali, ya kalau gitu kita pergi ke mahkamah pengadilan. Kata Yahudi, baik. Berangkatlah ke mahkamah. Hakimnya namanya Suraih. Hakim yang mengangkat Suraih tentu saja Ali bin Abi Thalib, ya kan? Karena Ali bin Abi Thalib pemimpin, khalifah, kalau bahasa sekarang presiden. Dia yang mengangkat siapa? Suraih. Yahudi sudah kecut hatinya nih. Waduh, saya pasti kalah. Karena hakimnya yang mengangkat siapa? Ali bin Abi Thalib. Sampai di pengadilan, hakim tanya, ada apa wahai Amirul Mukminin? Ali menjawab, yang pertama, jangan panggil aku Amirul Mukminin, karena dalam hal ini aku adalah pihak yang sedang bersengketa. Kira-kira begitu. Jangan panggil aku presiden, ya kalau bahasa kita sekarang, karena di sini aku sama saja dengan Yahudi, adalah pihak yang bersengketa. Akhirnya kata Qadhi Suraih, baik, ada apa wahai Ali? Baju perangku dikuasai oleh Yahudi itu.
Berarti kan yang mengaku-ngaku siapa nih? Yang menggugat siapa? Ali. Apa kata Qadhi Sirai? Kau punya buktinya? Kau punya saksinya? Ya. Hasan dan Husain tahu, anaknya, bahwa baju itu milik aku. Kata Qadhi Sirai, kesaksian Hasan dan Husain tidak bisa kami terima. Kaget Ali, kenapa? Bukan kata apakah menurut cucu Rasulullah tidak adil? Bukan, wahai Ali. Dia anakmu, mesti dia akan berpihak padamu. Baik, kalau begitu si Fulan, pembantu yang ada di rumah saya, kata Qadhi Sirai, dia menerima gaji bulanan darimu, dia akan berpihak. Ditanya lagi oleh Qadhi Sirai, masih punya saksi yang lain? Kalau begitu saya tidak punya saksi lagi. Apa kata Qadhi Sirai? Kalau begitu gugatanmu ditolak, karena engkau tidak bisa mendatangkan apa? Saksi dan bukti kepemilikan, kalau bahasa kita sekarang. Kaget Yahudinya, benar nih milik saya. Padahal tadi dia apa? Dia mengaku-ngaku itu miliknya. Tapi sekarang diputuskan oleh majelis hakim, memang ini milik kamu. Karena Ali gagal melakukan pembuktian di muka pengadilan. Ketika gagal membuktikan di muka pengadilan, berarti Ali gagal memenuhi kaedah al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Pembuktian itu dibebankan kepada orang yang mengaku-ngaku atau menggugat. Akhirnya kata Qadhi Sirai, wahai Yahudi, ambillah. Karena kaget, ini benar punya saya. Akhirnya dia bilang, wahai Ali, ulurkan tanganmu, saksikanlah, mulai hari ini aku masuk Islam, kata Yahudi. Karena betapa mulianya ajaran ini, mengajarkan beban pembuktian. Kemudian kaidah berikutnya, ma hurima akhduhu khuriba ihta'uhu. Apa yang diharamkan untuk mengambilnya, diharamkan juga untuk memberikannya kepada orang lain. Apa maksudnya? Kita pengen sedekah, tapi hasilnya dari apa? Dari korupsi. Hasilnya korupsi, tapi setelah itu apa? Sedekah. Kalau dapatnya saja haram, maka bersedekahnya pun apa? Jangan sekarang korupsi ngumpulin anak yatim besoknya, ya kan? Cari berkah katanya dari anak yatim, padahal uangnya apa? Hasil korupsi, nggak bisa. Ke masjid tidak pernah, salat jamaah tidak kelihatan, kan tiba-tiba ngumpulin anak yatim katanya apa? Sedekah, tapi uangnya hasil korupsi. Jadi ma hurima akhduhu hurima iqtauhu. Kalau dapatnya haram, barangnya haram, maka pun apa? Contoh lainnya itu memberikannya kepada pihak berikutnya haram. Kaidah berikutnya, ini yang sering kita dengar, apa namanya? Ad-darurat tubihul mahzurat. Kedaruratan membolehkan yang dilarang. Di mana contohnya? Makan daging babi. Haram tidak? Haram. Tapi tidak ada lagi yang bisa dimakan. Kalau kita tidak makan, bisa apa? Bisa menyebabkan kematian. Makan kucing misalnya, sudah betul-betul tidak ada lagi yang bisa dimakan, makan. Darurat membolehkan yang apa? Yang dilarang. Tapi tidak boleh besoknya makan daging babi, enak juga ya, kita nyate ya katanya. Nah, ini nggak boleh itu. Itu bukan lagi apa? Bukan lagi darurat. Itu contoh sederhananya makan. Maka dikembangkan bagaimana kalau ada vaksin dari babi, ya, itu kan ramai tempo hari misalnya, vaksin di bahan dasarnya apa? Bahan dasar serum babi misalnya, atau hukumnya bagaimana?
Dan di sini apabila darurat itu, ulama berkaidah kalau sudah tingkat darurat maka dia membolehkan yang dilarang, tubihul mahdhurat. Nah, termasuk di dalamnya itu kaidah tentang tayamum itu kan, karena tidak ada air maka kita boleh pindah kepada apa? Kepada debu. Ulama mengatakan kalau dalam masa waktu sholat zuhur, misalnya kita sholat zuhur pakai tayamum, belum masuk waktu asar ternyata ada air, maka kita diulang salat kita karena kedaruratannya sudah selesai. Jadi kita ulang salat zuhurnya dengan apa? Dengan berwudu. Sampai demikian tuh ulama mengatakan, karena tingkat kedaruratan sudah selesai. Termasuk tadi terutama contoh kalau kita mengkonsumsi apa? Mengkonsumsi hal yang dilarang demi menjaga jiwa kita, menjaga fisik kita, boleh kita. Jadi ad-darurah hiya al-'udhru alladhi yajuzu bisababihi ijra'u syai' al-mamnu' wa irtikabul mahjur. Darurat adalah satu udzur yang membolehkan dengan sebab dia, yaitu melakukan sesuatu yang dilarang, wa irtikabul mahdzur. Fahiya dharfun qakhirun yalji'ul insan ila fi'lil muharram. Wa min furu'i hadhil qaidah aklul maitah inda darurah, kan? Di antara contoh kaidah ini adalah memakan bangkai dalam keadaan darurat. Ustaz, bagaimana ikan? Ikan itu bangkai bukan? Nah, ikan itu kaidahnya berbeda. Nabi mengatakan apa? Tentang air laut, tahurun ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, airnya suci, artinya boleh dipakai wudu walaupun rasanya sudah apa? Asin. Kemudian tahurun ma'uhu hillu maitatuhu. Bangkainya halal. Artinya kan kalau ikan gabus, ikan bandeng itu atau ikan-ikan laut terutama sampai ke Bogor pasti sudah mati. Ya, karena kita jauh dari mana? Jauh dari laut pasti sudah mati. Tapi mungkin kalau ikan mas, ikan nila mungkin masih hidup gitu, kita bisa artinya beli jadi masih hidup. Nah, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu halal bangkainya. Maksudnya itu halal mayit bangkainya, maksudnya itu bukan yang bau dan seterusnya, itu saja berbeda. Wa ijra'ul kalimatil kufri indal ikrahi syadid. Nah, dan orang boleh mengucapkan kalimat kufur kalau dia dalam tekanan. Ini kasusnya contohnya dulu siapa? Kalau tidak salah Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir itu karena ditekan dia sampai apa? Sampai akhirnya terucap kalimat kufurnya. Tapi itu dalam keadaan ditekan yang luar biasa. Nah, sehingga Nabi membahagiakan dia, isbir ya Aba Yasir fa inna maw'idukumul jannah. Sabarlah karena janji Allah kepada engkau surga. Ini juga dijadikan dalilnya orang-orang Syiah nih dalam hal taqiyah, itu menyembunyikan identitasnya. Lain lagi ceritanya nanti. Kemudian kaidah berikutnya, darul mafasid aula min jalbil masalih. Darul mafasid aula min jalbil manafi atau masalih. Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada mendapatkan manfaat. Nah, contohnya di sini disebutkan, idza ta'aradal mafsadah wa maslahah fa inna daful mafsadah yuqaddim ala jalbil maslahah lianna syariah i'tanat bil manhiyati akthar min i'tinatiha bil ma'murat wa hala hadha yamna'u syakhs min ijra'i amal yantajid darura bil ghair akthar min al manfaati allati yajniha kama fi tasarrufihi fi milki tasarrufan yantajid darura kabir. Seterusnya disebutkan di sini, kita misalnya ketemu dua, ada manfaat, kita bakal dapat manfaat, tapi ada darurat menyebabkan apa? Menyebabkan kerusakan misalnya dalam tubuh kita. Contoh sederhananya misalnya khamar. Khamar itu ada manfaatnya, tapi daruratnya lebih apa? Lebih besar. Ya, maka ini kalau khamar sudah ditegaskan di Al-Quran. Nah, ada contoh lain, hal-hal lain.
Kita melihat ada manfaat, tapi daruratnya apa? Besar. Maka itu menolak kedaruratan, ya kan? Darul mafasid, ya kan? Aula min jalbil masalih, lebih utama daripada kita mengejar manfaat. Nah, ini sudah adzan ya. Nah, kali demikian, silahkan jika ada yang mungkin sedikit banyak ada yang mau komentar, ada yang menambahkan, boleh tafadhol masykuran, silahkan. Tafadhol. Waalaikumsalam. Ya, Maulid Nabi, ya, Isra Mi'raj, peringatannya itu levelnya level ijtihad, hasil daripada ijtihad, hasil daripada ijtihad. Nah, ini panjang ikhtilafnya. Misalnya dalam hal Maulid Nabi disebutkan ada yang berijtihad mengatakan dalilnya. Jadi Abu Jahal atau Abu Lahab, ya, Abu Jahal kalau tidak salah. Abu Jahal atau Abu Lahab itu masih punya kekerabatan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu riwayat diceritakan dia diringankan iqabnya apabila datang hari Senin. Karena apa? Karena dia berbahagia dengan kelahiran Nabi. Sehingga ulama ada yang berijtihad, orang yang cukup hanya berbahagia saja dengan kelahiran Nabi diringankan apa? Diringankan iqabnya. Maka apalagi orang yang dalam sepanjang hidupnya berbahagia dengan bulan kelahiran Nabi. Dari sini ada yang mengambil ijtihad itu. Itu dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam buku beliau, sebutkan kebahagiaan itu ditandai dengan syukur. Nah, kesyukuran. Maka bagaimana pula orang yang bersyukur sehingga ijtihad beliau ada yang namanya apa tadi, perayaan atau peringatan Maulid Nabi. Tapi ada juga yang tidak mau, ya sudah. Kaedahnya ijtihad tidak membatalkan ijtihad. Kaedahnya. Jadi apabila ada orang berijtihad, kemudian ada orang lagi berijtihad, ini kan levelnya sama. Sama-sama hasil produk apa namanya? Manusia. Maka ijtihad tidak bisa membatalkan ijtihad. Jadi kalau yang satu mengatakan dia tidak mau, ya sudah. Menurut dia ini tidak benar, tidak sesuai syariat misalnya. Tapi suatu pihak berikutnya mengatakan apa? Ini ada manfaatnya. Dengan dalil tadi apa? Bahwa Abu Lahab kalau saya tidak keliru, atau Abu Jahal saya lupa ini, itu berbahagia pada hari kelahiran Nabi, diringankan apa? Azabnya. Maka apalagi orang yang sepanjang hidupnya di bulan kelahiran Nabi dia berbahagia. Jadi menurut kaidah ini bukan bid'ah dalalah. Maka ulama mengatakan ada bid'ah itu apa sih sebetulnya? Bid'ah itu arti dasarnya inovasi. Sehingga inovasi itu misalnya kita di Indonesia apa tadi, salat pakai kain sarung. Inovasi ini berbeda dengan di negara lain yang salat pakai baju apa? Gamis. Tetapi kaidahnya dia menutup aurat, itu kan sebuah inovasi juga. Cuma itu kultur inovasi secara kultur, gitu kan. Nah, inovasi lainnya misalnya bedug. Di masjid zaman dulu ada apa? Ada bedug. Karena dulu tidak ada pengeras suara. Untuk memberitahu masyarakat, terutama masyarakat petani yang ada di tengah sawah, diberitahu waktu sholatnya dengan apa? Dengan bedug. Kalau yang tidak tahu proses itunya, dia langsung mengatakan ini apa? Bid'ah. Padahal itu tujuannya memberi apa? Beritahu. Sekarang sudah dengan sendirinya bedug hilang. Karena sudah apa? Sudah ada pengeras suara. Dengan sendirinya hilang. Nah, apalagi sekarang sudah nggak ada anak kecil yang lomba-lomba mukul bedug kan? Kalau dulu banyak anak kecilnya pengen mukul bedug. Ditambah lagi kulit kambingnya sudah susah.
Kira-kira demikian. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali demikian Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Mari kita akhiri dengan baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بذكر الإله وتصفو الحياة